secara tidak langsung di dalam lingkungan dalam pertemanan mempengaruhi perilaku kita. Jika berkumpul dengan orang yang positif, maka kita juga akan mendapat energinya yang positif pula. Sebaliknya, bergaul dengan orang yang negatif akan membawa dampak buruk pada kebiasaan kita. Untuk itu, di tahun 2021 ini, baiknya menghindari orang-orang yang dapat membawa pengaruh buruk pada hidup kita. Berikut 6 item yang akan saya bahas. Yang pertama adalah tipe teman pencari perhatian. Orang yang mencari perhatian biasanya akan mendominasi percakapan dan mendikte semua rencana kita. Mereka merasa tahu apa yang terbaik untuk semua orang dan akan memberitahu meski kita tidak pernah bertanya. Jika Anda tidak menyukai atau bosan, merasa akan beralih ke orang lain, akan mendukung kejenakaan mereka. Nah, orang yang suka mencari perhatian, yaitu tadi sifatnya, dia selalu ingin memberikan informasi. Padahal orang lain itu sudah tahu. Satu sifatnya adalah selalu ingin dilihat baik, selalu ingin dilihat dialah yang lebih pintar daripada orang lain. Nah, mereka yang mempunyai sifat atau tipe pencari perhatian itu, mereka selalu merasa tahu. Nah, tanpa orang lain bertanya, tipe ini akan segera memberitahu begitu saja. Dan apabila kita merasa tidak nyaman atau bosan, maka dia akan beralih kepada orang lain untuk memberikan dukungan. Jadi sebaiknya kita hindari pertemanan yang hanya mencari sekedar perhatian, karena dampaknya tidak bagus buat kita sendiri. Lanjut yang kedua, tipe teman penghasut. Nah, tipe teman yang suka menghasut ini tidak baik untuk kita jadikan sebagai teman yang lebih akrab. Sebab dalam hidupnya menemukan tipe teman yang seperti itu, atau keluarga yang seperti itu, atau sahabat-sahabat yang lain, jika sedang ada gosip terbaru, kita pasti mendengarnya dari orang yang tipe penghasut ini. Bahayanya adalah kita juga bisa jadi bahan gosipnya. Ini yang lebih berbahaya, ini tipe penghasut ini. Biasanya mereka tidak dapat dipercaya dan tidak setia dalam hubungan. Nah, itu tipe-tipe dari teman penghasut. Dan mereka bisa menunjukkan ini dalam cara-cara kecil yang tak terhitung jumlahnya. Ingatlah bahwa penghasut benar-benar berkembang ketika menciptakan perpecahan. Tipe penghasut ini saya anggap bahwa orang ini tidak bagus untuk kita jadikan sebagai teman, apalagi dalam hubungan sehari-hari. Ya, itu tadi bahayanya, bahwa kita juga bisa jadi bahan gosipnya. Nah, ini mesti kita perlu hindari teman yang seperti ini. Nah, lebih tidak nyamannya lagi karena dia akan menimbulkan keraguan, ketidakpastian dalam hubungan kita. Jadi itu tadi tipe dari teman penghasut atau keluarga penghasut. Yang ketiga adalah tipe teman yang tukang kritik. Saling bertukar pendapat dan pandangan memang bagus dalam pertemanan,
Namun jika terus-menerus mengkritik, semua yang kita pilih, mungkin sudah waktunya untuk mengevaluasi kembali tempat mereka di sekeliling kita. Tidak dilarang untuk mengkritik, tetapi ya bagaimana caranya kita dikritik dan atau sebaliknya mengkritik orang yang positif. Karena dalam setiap pertemanan atau keluarga itu sudah pasti kita akan menuai kritikan, baik yang jeleknya yang kita lakukan maupun yang baiknya yang kita lakukan, sudah jelas. Sedangkan yang jelek saja dikritik, apalagi yang baik. Dari sini kita harus perlu berhati-hati bagaimana teman ini bisa memberikan kritikan yang baik. Mengkritiklah dengan cara yang positif. Jangan sedikit-sedikit ada yang kita lakukan atau orang lain lakukan lalu Anda kritik karena tidak sesuai dengan apa yang dalam hati kita, apa yang kita pikirkan. Sebab kritikan itu tidak ada larangan untuk mengkritik orang lain. Tetapi yang harus kita pahami bahwa mengkritik harus memang betul-betul kritikan yang positif. Artinya kita bisa mengkritik orang lain tetapi membangun. Begitu juga dengan sebaliknya. Nah, kita bisa mengkritik tetapi membangun pada diri kita juga. Seperti itu. Jadi tipe teman yang tukang kritik ini tidak bagus. Dan kritikannya memang betul-betul yang negatif. Karena teman itu bisa mengkritik kapan saja dan dimanapun. Jadi kalau kita tidak bisa mengevaluasi kembali, maka kita akan terjerumus ke dalam kritikan dari teman itu. Oke lah kalau misalkan teman ini bagus dalam mengkritik, tetapi kalau misalkan mengkritik untuk menjatuhkan, nah ini yang susah. Nah jadi sebaiknya hindarilah teman yang tukang kritik. Oke, keempat lanjutnya, tipe teman yang menghilang tiba-tiba. Tipe seperti ini akan pergi jika sudah menemukan teman baru. Nah ini teman ini tidak bagus. Kalau misalkan sudah lama berteman, lantas dia sudah menemukan teman baru, lalu kita ditinggalkan ataupun dilupakan. Biasanya banyak yang seperti itu, menghilang tiba-tiba. Awalnya mereka akan penuh perhatian dan mampu menarik rasa simpati kita. Ya karena dia berpikir, kalau misalkan saya sudah ambil simpati mereka, akan selamanya menjadi teman saya. Tapi dia akan hilang tiba-tiba. Namun kemudian mereka bisa menghilang begitu saja tanpa ada komunikasi. Padahal sebagai teman itu yang baik, dia tidak akan menghilang begitu saja. Dia tetap menjalin komunikasi dengan kita walaupun menemukan teman baru di luar sana. Jadi tidak usah dipegang sifat yang seperti ini di saat kita hidup berteman dan berkeluarga, bersahabat dimanapun kita berada. Oke, yang kelima. Yang kelima, tipe tidak dewasa. Berteman dengan seorang yang memiliki sifat kekanak-kanakan itu atau tidak dewasa memang sangat merepotkan kita. Karena sedikit-sedikit kita akan selalu untuk memberikan dia masukan. Biasanya mereka terus-menerus meminta pertolongan kepada kita. Jika setiap ada masalah, apa yang dia hadapi, dia terus meminta pertolongan ke kita, meminta untuk menyelesaikan masalah. Sifat yang seperti ini perlu kita hindari dalam pertemanan. Atau teman-teman yang memiliki sifat ini, ya perlulah untuk diubah, apapun itu. Jadi kita harus
mencoba untuk mendewasakan diri. Dewasa itu sangatlah mudah untuk kita ubah dengan sikap kita yang apa yang terjadi sehari-hari. Karena suasana lah yang akan mendewasakan kita. Selalu ada irama baru yang mereka ciptakan untuk menarik simpati. Nah, sehingga rasa kedewasaannya hilang. Setidaknya bagaimana kita untuk bisa mencoba untuk mendewasakan diri, hubungan bertemanan atau keluarga, kita harus untuk bisa menjadi lebih dewasa, berpikir lebih dewasa. Karena untuk mendewasakan diri bukan orang lain, tetapi bagaimana kita berada di suasana yang lebih bisa memberikan kita pengalaman. Dewasa itu bukan dari segi pemikiran, bukan dari segi umur, tetapi bagaimana kita mencoba untuk merubah sikap yang kita hadapi hari ini untuk yang sekarang. Nah, artinya dalam penentuan sikap. Keenam, tipe teman yang narsis. Teman yang narsis cenderung memiliki sifat egois atau memikirkan diri sendiri. Oleh karenanya, lebih baik kita menghindari teman yang seperti ini. Narsis itu sebenarnya dia terlalu pede atau dia terlalu over dalam hubungan pertemanan. Nah, orang-orang yang hanya menerima, berpikir bahwa dunia adalah semua tentang mereka, nah itu narsis namanya. Tipe teman yang seperti ini akan membuat kisah kesal, akan membuat kita secara hubungan emosional itu akan berubah. Jangan biarkan mereka ada di ruang dalam hubungan pertemanan kita, karena akan membuat pertemanan kita menjadi tidak nyaman. Sudah pasti itu. Jadi sebaiknya kita menghindari sifat atau tipe teman yang narsis, kepedean untuk melakukan sesuatu yang apa yang dia rasakan dan apa yang akan dia lakukan. Oke, itu tadi 6 item yang bisa merusak hubungan dalam pertemanan kita. Pengaruh itu yang perlu kita hindari. Semoga sharing ini bermanfaat untuk kawan-kawan, keluarga, dan lain-lain. Jangan lupa like, komen, share di media sosial Anda. Terima kasih. Sampai jumpa di sharing santai berikutnya.